Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lali Niam, NIM 2020 090080, Prodi Ilmu Hukum, kelas 2 semester 5, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Hukum Perlindungan dan Peradilan Anak yang mencakup tentang 3 hal. Yang pertama, gambarkan mencari satu permasalahan terkait perlindungan atau peradilan anak. Yang pertama, gambarkan masalah tersebut. Kedua, analisis permasalahan tersebut berdasarkan regulasinya. Ketiga, sampaikan gagasan kalian terkait permasalahan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, perlindungan hukum terhadap anak korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak pada saat pandemi COVID-19 terus meningkat. Baik itu pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan maupun laki-laki yang dilakukan oleh pelaku kaum pedofil dan juga oleh pelaku bisnis prostitusi anak. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang lebih memperberat sanksi bagi pelaku, ternyata belum juga mempunyai efek jera. Akhir-akhir ini di berbagai media seperti media cetak dan media online banyak diberitakan adanya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak sebagai korbannya. Salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Walaupun di saat pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, seakan-akan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti tidak mempedulikannya. Pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap anak ternyata masih terus meningkat, membuat banyak orang miris dan marah pada pelakunya. Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa pandemi COVID-19 pada periode Januari sampai Juli 2020 naik hingga 20%. Ada 14 kasus kekerasan seksual pada anak yang kalau dibanding Januari hingga bulan Juli 2019. Untuk yang kedua, hal ini dipicu karena semakin leluasanya anak menggunakan internet dan tanpa diiringi pengawasan ketat oleh orang tua. Memang anak-anak diberikan keleluasan memainkan sosial media, apalagi aktivitas anak di tengah pandemi COVID-19 ini yang berada di rumah. Karena dari beberapa kasus juga pelaku kekerasan seksual dari orang terdekat. Selain itu ada kasus perdagangan anak di bawah umur yang tersangkanya seorang mucikari berinisial SR. Dan polisi sudah menggali keterangan SR dan dia mengaku melakukan perbuatannya itu hanya seorang diri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengharapkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mendapatkan pasal berlapis untuk memberikan efek jera atas perbuatannya. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPAI Putu Elvina usai penangkapan Wawan Gunawan, 41 tahun, pria yang membawa kabur gadis belia F, 14 tahun. Perlindungan hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting, yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya, perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Melihat juga status Konvensi Hak-Hak Anak, dapat disimpulkan bahwa dari segi kebijakan, perlindungan anak masih belum tertata dengan baik, karena Konvensi Hak-Hak Anak hanya diratifikasi dengan Kepres nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Maka konsekuensinya banyak kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak menggunakan Konvensi Hak-Hak Anak sebagai dasar pertimbangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal ini terjadi karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang perundang-undangan disebutkan bahwa Kepres tidak bisa menjadi dasar pertimbangan undang-undang. Sumber hukum perlindungan anak seharusnya berasal dari Konvensi Hak-Hak Anak, kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai sosial, budaya, negara, bangsa. Dan untuk yang terakhir, yang nomor 3, pelaku kekerasan seksual agar menjadi efek jera, maka perlu untuk diterapkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perlindungan anak yang baru. Sanksinya bagi pelaku selama 20 tahun penjara dan kebiri kimia. Perlu ada koordinasi yang intensif antar lembaga terkait seperti para penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, KPAI, Komnas HAM, perlindungan hukum, terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban. Kemudian dalam KUHP diperlukan aturan yang melarang prostitusi anak pada khususnya dan bisnis prostitusi anak pada umumnya beserta sanksinya. Karena saat ini hanya mengatur mucikari dan memfasilitasi kegiatan bisnis prostitusi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.